gitu. Selalu 92,8 FM Pro 1 RRI pelaminan Kanal aja Informasi dan Mbak, Inspirasi lebih dan ada lagi Pusat Indonesia Barat makanya dan saya Inspirasi mau Jalan kita akan berbagi dialog tanpa bicara dari climate change dan ancaman karhutla di Sumatera Selatan langsung dari kantor stasiun klimatologi kelas 1 Sumatera Selatan bersama rekan kami Agranis Nomi. Antisipasi kebencanaan agar masyarakat lebih tanggap dan sadar lebih dini agar kerugian yang ditimbulkan oleh bencana bisa diminimalisasi. Inilah Dialog Tanggap Bencana bersama RRI Palembang. Disiarkan dari kantor stasiun klimatologi kelas 1 Sumatera Selatan. Selamat pagi jelang siang. Apa kabar Anda pendengar dimanapun Anda berada? Senang sekali kali ini kami mengajak Anda untuk berbincang dalam dialog tanggap bencana pada kesempatan hari ini. Kita berbicara tentang climate change dan juga ancaman karhutla di Sumatera Selatan. Menarik ya, ada perubahan iklim yang nyata saat ini yang terjadi. Kita akan belajar banyak mengapa hal ini bisa terjadi dan apa sebetulnya atau iklim apa sih sebetulnya yang sedang kita alami. Lalu bagaimana juga dengan ancaman karhutla di Sumatera Selatan? Sedikit bagaimana gambaran di hari Sabtu yang lalu atau beberapa hari yang lalu di beberapa titik di Kota Palembang merasakan ada hujan deras, angin kencang. Tidak lama memang durasinya, tapi ini menyebabkan banjir di beberapa titik. Lalu juga ada salah satu kantor pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan yang juga menjadi imbasnya hancur. Tapi di sisi lain ada juga dari Manggala Agni yang sedang sibuk-sibuknya melakukan pemadaman kebakaran lahan yang terjadi di Ogan Ilir. Nah, kita akan bahas ini. Saya sudah bersama dengan beberapa narasumber yang kompeten pada pagi hari ini. Yang pertama adalah tuan rumahnya yang punya kantor ini ya tentunya ya. Koordinator BMKG Sumatera Selatan, Kepala Stasiun Klimatologis Kelas 1 Sumatera Selatan, Pak Wanda Yantolis. Selamat pagi, terima kasih. Pagi. Main-main ke kantor BMKG mau belajar kita. Iya, dengan senang hati. Belajar climate change, perubahan iklim ini dan juga iklim apa yang sedang kita jalani. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya Pak. Baik Bu. Nah, yang kemarin sibuk memadamkan api ini di kawasan Ogan Ilir, lebih tepatnya lagi itu di pintu tol kalau tidak salah. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Selatan, Kementerian Kehutanan, APATAR ini. Pak Ferdian Krisnanto. Pak Ferdian, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi. Kabar baik ya? Harus Mikrofonnya baik. belum nyala ini sepertinya. Oke. Pengendali api ya Bu. Iya, pengendali api. Avatar ternyata Pak. Oke, kita akan berbincang banyak ini tentang climate change dan juga ancaman karhutla di Sumatera Selatan ya. Saya mau nanti ke Pak Ferdian ini bagaimana upaya yang dilakukan kemarin, tapi saya ke Pak Wanda Yantolis terlebih dahulu. Pak, sekarang sedang musim apa Pak? Jangan bilang musim rambutan Pak. Iya, jadi berdasarkan definisi yang sudah ditetapkan BMKG, kriteria di Sumatera Selatan itu secara kriteria itu sudah mulai memasuki musim hujan. Musim hujan. Iya, tetapi jangan dibayangkan ketika musim hujan itu serta-merta sepanjang hari ada Akan hujan. akan hujan. Iya. Tidak seperti itu. Apalagi baru mulai masuk ya. Jadi ada tetap dimungkinkan periode hari tanpa hujan. Bahkan puncak hujan di bulan Desember pun itu hari hujannya itu hanya 20 sampai 22. Artinya ada 8 hari tidak hujan. Itu puncak hujan. Oke. Ya, puncak hujan Desember Januari itu hari hujannya itu hanya 20 sampai 22. Artinya ada 8 sampai 10 hari tidak mengalami hujan. Nah, apalagi kita di fase transisi itu hari jeda hujan itu bisa lebih panjang. Jadi bisa 3 hari kita hujan berturut-turut, 3-4 hari kita kering. Dan ini baru saja kita alami dampaknya. Begitu. Sekarang ini apa? Peralihan atau sudah masuk musim hujan? Secara definisi sudah masuk musim hujan, tetapi 20 hari pertama itu masih kita anggap sebagai peralihannya. 20 hari pertama itu dari September. Oke. Oke, jadi baru akan merata itu kurang lebih di awal Oktober. Ya, tapi ini memang maju. Biasanya Oktober hingga akhir Oktober kita baru mulai musim hujan. Nah, sekarang kita September sudah mulai merata hujannya. Tetapi yang disebut merata ini mengalami hujan dalam 10 hari. Ya, disebut merata ini mengalami hujan dalam 10 hari. Jadi dalam 10 hari itu ada 4 sampai 5 hari itu hujan. Selebihnya itu tidak hujan. Tidak hujan. Nah, yang tidak hujan ini yang kemudian membuat masalah baru di kita, begitu kan?
ada lahan-lahan kosong yang mungkin sudah Sedikit kering mengering, itu dengan intervensi tertentu jadi menyala membakar yang kemudian menyulitkan Bapak avatar kita ini. Bisa dibayangkan kita pada saat yang sama ada hujan deras dengan angin kencang, di sisi lain kita sedang kering dengan api, ya, dengan api. Padahal berdasarkan data kami 3 hari sebelumnya itu wilayah tersebut hujan. 3 hari sebelumnya 3 hujan, hari sebelum hujan. tapi bisa terbakar. Bisa terbakar. Ya, jadi bisa jadi dari jejak yang ada itu pembukaan lahan itu sudah berlangsung mungkin 20 sampai 30 hari sebelumnya. Ketika dia layu basah dan tidak hujan 3 hari, itu mungkin potensi terbakarnya jadi meningkat. Seperti itu. Oke, kita ke Pak Ferdian langsung ini. Pak, kemarin itu 2 hari tapi loh pemadamannya kalau tidak salah. Iya, 2 hari. Cukup lama ya? Kalau hitungan kami sebenarnya kalau 2 hari itu tidak lama ya, masih ini lagi kalau yang sebelumnya kayak di Oki misalnya itu kan kita pemadaman bisa sampai 20 hari, 30 hari gitu. 20 hari pemadaman? Iya, ya, pemadaman di wilayah gambut kan pasti membutuhkan waktu ya supaya bisa tuntas benar-benar. Berarti ini lahan mineral? Ini lahan mineral yang di Ogan Ilir mineral. Oh, lahan mineral. Mineral itu artinya di atas permukaan ya, Pak? Iya, tidak bergambut. Jadi tanahnya tidak bukan gambut. Kalau gambut itu kan sisa-sisa tanaman yang sudah membusuk dan terurai gitu kan, yang bertahun-tahun sehingga itu menjadi bahan bakaran juga gitu, sehingga membutuhkan waktu kalau terbakar gitu. Kalau di tanah mineral memang benar-benar tanah di situ gitu. Dan kondisi kayak kemarin itu kondisinya yang di Ogan Ilir itu di atas terbakar, di bawah itu masih tergenang sebenarnya. Loh, kok di bisa, bawah Pak? itu masih tergenang karena masih banyak air, hujan tadi, masih banyak hujan di situ. Tapi mengapa justru cepat terbakar? Karena bahan bakarnya purun semak-semak yang tinggi-tinggi itu sangat-sangat cepat sekali terbakar. Walaupun hijau, dia sangat-sangat mudah terbakar. Ketinggiannya berapa sih Pak semak-semak itu? Itu bisa sampai di atas tinggi saya ya, yang kemarin yang di samping jalan lintas itu kan di atas saya ini. Jadi 3 sangat-sangat meter. mudah terbakar sekali gitu. Jadi kemungkinan yang di atas itu tadi yang kering itulah yang terbakar? Yang Iya, di bawah terbakar dia sampai ke bawah, tetapi kalau dilihat secara visual misalnya dari sisi jalan kemudian dari helikopter gitu kan, itu kan dramatis sekali ya. Sangat-sangat dramatis karena sangat luas, kemudian sangat cepat, dan ketika malam karena kemarin kita pemadaman itu sampai dini hari, yang hari Sabtu itu kan sampai dini hari, itu sampai menimbulkan bara yang merah luar biasa kalau dari sisi jalan tol sama jalan lintas, dan itu bombastis ya. Dramatis sekali bagi para netizen ya, mungkin itu menarik perhatian banyak orang. Gitu. belum bisa membayangkan ya, tapi itu yang dialami oleh Pak Ferdian ya, bagaimana ketika memang terjadi kebakaran hutan meskipun di wilayah itu ada airnya. Iya, yang kami padamkan itu masih ya? tergenang Iya, sebenarnya masih tergenang di bawahnya. ya? Jadi dia memakan dari atas ini sampai ke bawah, sampai itu nanti sebenarnya bisa mati sendiri juga. Tetapi karena memang sudah menyebar sampai ke pemukiman, kayak kemarin itu di sekitar jalan lintas itu kan sudah hampir 5 meter di belakang rumah orang gitu. Jadi sangat-sangat perlu kalau tidak dipadamkan bisa langsung kena. Karena rumah-rumah kayu di sekitar situ. Nanti kita bahas lagi nih Pak Ferdian. Saya ke Pak Wandayan Tolis terlebih dulu. Pak Dayan, kalau berbicara tentang climate change atau perubahan iklim, saat ini sebetulnya perubahan iklim itu nyata atau tidak Pak? Oh iya, jadi BMKG sendiri itu sudah membuat peta proyeksi ya. Nah, perubahan iklim itu dinilai dari tiga kejadian Bu. Nah, misalnya suhunya lebih tinggi dari 30 tahun sebelumnya. Suhunya lebih tinggi dari 30 tahun sebelumnya. Berarti ini sudah bagian dari climate change. Ada perubahan magnitudo, ada perubahan besarnya. Jadi mungkin kakek-kakek kita yang masih hidup sekarang itu tahu Palembang itu tidak sepanas ini sekarang. dulunya ya? Iya, gitu. Jadi yang kedua shifting Bu. Jadi misalnya pola hujan. Dulu kita musim hujan mulai dari Juli, berakhir di Oktober. Sekarang sebelum Juli itu sudah mulai kemarau. Itu perubahan pola, ya shifting. Nah, yang ketiga perpaduan keduanya, ya. Jadi kemarau makin
kering, tapi musim hujan itu makin basah. Kebayang nggak Bu? Kebayang. Ya. Tapi bukankah pola air itu sama Pak? Air yang keluar itu sama dengan air yang masuk? Ini bukan selang Bu kan. ini apa jaringan sistem siklus yang parameternya itu tidak semuanya bisa disederhanakan seperti itu kan. Ya misalnya siklus sederhananya Bu ya. Siang penguapan dari Selat Bangka ditiup angin ke arah Palembang gitu kan ya. Belum tentu kan hujannya di Palembang Bu, padahal siklusnya kan sederhana. Oke, ya. Besok anginnya agak kencang, agak didorong sampai Prabu Muli. Besoknya lagi agak didorong sampai ini kan berarti tidak sesederhana itu siklus kan, ada banyak faktor yang harus diperhitungkan. Nah, dalam konteks climate change adalah yang paling sering itu yang paling membuat rumit perhitungan itu adalah perubahan pola. Nah, seperti sekarang dalam konteks wilayah barat Jawa sampai Sumbaksel ya, itu kan disebut kemarau basah ya Bu. Tetapi di Sumsel sendiri, Palembang, Banyuasin, ya tidak tinggi-tinggi amat yang dibilang basah itu gitu kan. Kecuali sisi bagian selatan itu memang sudah basah, Oku Selatan itu hampir tidak mengalami kemarau Bu. Jadi kalau konteks kemarau basah bisa kita nisbatkan ke Oku Selatan tadi Bu, Oku Selatan, Empat Lawang gitu ya. Tapi kalau Palembang sebagian besar sampai Banyuasin ya kemaraunya terasa. Kemarau, ya. dan itu kemaraunya lebih kering begitu? Tidak juga lebih kering. Jadi maksudnya dalam konteks kemarau basah, tidak basah-basah amat yang disebut kemarau basah ini. Begitu. Dan kemudian ternyata awal musim hujan itu sudah maju, begitu kan. Nah, tapi kan kemudian ketika kami menyampaikan kita sudah mulai memasuki musim hujan, itu diterjemahkan sepanjang hari akan hujan. Padahal tetap ada periode tidak hujan. Contoh ekstrimnya misalnya Desember nih, puncak hujan di Sumatera Selatan atau di Palembang. Itu puncak hujan pun di Sumatera Selatan ada 8 sampai 10 hari enggak hujan. Jadi bukan berarti setiap hari akan hujan. Ada hujan, apalagi kita baru transisi. Nah, ketika periode transisi seperti ini atau di 20 hari pertama saat mulai musim hujan, itu kan hari tanpa hujan itu masih ada, masih panjang. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi menambah bahaya baru. Di satu sisi masih kering, di tempat lain karena sistem pola